Kasih kepada sesama bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan buah dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Ketika diri kita diserahkan kepada Kristus, kasih akan mengalir secara alami melalui kesabaran, kerendahan hati, dan perkataan yang menguatkan. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 10 Agustus, judulnya Apa yang dilakukan oleh kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Pasal 1 Korintus 13, intinya ada di ayat 4-7. Paulus berfokus pada ciri-ciri kasih, menunjukkan apa itu kasih dan apa yang bukan kasih, atau apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh kasih. Paulus mempersonifikasikan kasih sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sekilas tentang bagaimana seseorang harus berperilaku karena dipenuhi dan didorong oleh Roh. Dalam penggambaran Paulus tentang kasih, ia menggunakan serangkaian kata kerja, yaitu kasih lebih adalah tindakan daripada perasaan atau emosi. Inilah hal yang dilakukan oleh kasih. Untuk mengetahui kata asli Yunaninya, silakan ikuti dalam teks. Yang pertama, kasih menunjukkan kesabaran. Ini berarti menunjukkan kesabaran bahkan di tengah keadaan yang menantang. Kesabaran juga menyoroti kemampuan untuk bersabar satu sama lain. Efesus 4 ayat 2. Yang kedua, kasih menunjukkan kemurahan hati. Kata aslinya dalam bahasa Yunani hanya muncul di 1 Korintus 13 dalam Perjanjian Baru. Tetapi kata-kata yang lain dari akar kata yang sama umumnya dapat ditemukan dalam kitab dan ayat lainnya. Dalam Septuaginta atau kitab Perjanjian Lama versi Yunani, kata-kata dari akar ini sering muncul dalam Mazmur untuk merujuk pada kebaikan Allah yang terkait dengan belas kasihannya. Mazmur 145 ayat 9. Jadi dengan mengatakan bahwa kasih menunjukkan kemurahan hati, Paulus bermaksud bahwa kasih seorang kepada orang lain harus meneladani belas kasihan dan kemurahan hati Allah terhadap kita. Yang ketiga, kasih bersukacita dalam kebenaran. Kata aslinya menunjukkan kemampuan untuk merasakan sukacita bersama orang lain. Terdapat dalam Lukas 1 ayat 58, Lukas 15 ayat 6 dan 9, 1 Korintus 12 ayat 26, juga Filipi 2 ayat 17 dan 18. Yang keempat, menutupi segala sesuatu. Kata aslinya dapat berarti menutupi, yang maksudnya adalah menjaga kerahasiaan, yang juga artinya makna perlindungan. Atau bisa juga berarti menanggung, yang maknanya adalah ketahanan. Di 1 Korintus 9 ayat 12, jelas itu adalah yang konsepnya ketahanan. Sehingga sebagian besar mengartikan menutupi segala sesuatu sebagai ketahanan. Yang kelima, percaya segala sesuatu. Ini berasal dari akar kata yang sama dengan istilah Yunani untuk iman. Di 1 Korintus 13, kasih tidak pernah berhenti percaya hal-hal terbaik tentang Allah dan satu sama lain. Yang keenam adalah mengharapkan segala sesuatu. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja ini selalu merujuk pada keyakinan atau harapan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Yang ketujuh, sabar menanggung segala sesuatu.
Kemungkinan besar tidak ada perbedaan antara kata kerja yang berarti menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Keduanya adalah sinonim yang di sini berarti ketabahan di tengah kesulitan. Paulus menggunakan sabar menanggung di akhir ayat ini untuk menghindari pengulangan kata sebelumnya, yaitu menutupi segala sesuatu. Dengan mengulangi konsep yang sama, tapi kata yang berbeda, Paulus memfokuskan perhatian pada percaya dan berharap. Dengan kata lain, kasih, sabar menanggung segala sesuatu dengan percaya dan berharap. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Testimonies for the Church, volume 7, halaman 266. Kasih kepada sesama bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan buah dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Ketika diri kita diserahkan kepada Kristus, kasih akan mengalir secara alami melalui kesabaran, kerendahan hati, dan perkataan yang menguatkan. Sikap yang penuh kasih dan dorongan yang lembut seringkali jauh lebih berkuasa untuk memenangkan hati seseorang daripada teguran yang keras. Dengan demikian, karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita menjadi kesaksian paling efektif bagi dunia. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.